Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan cara melakukan asesmen kognitif pembelajaran awal. Sebelum kita mengajar, memberikan konten-konten materi, sebaiknya kita melakukan asesmen dulu ya. Nah, ini ada 6 langkah-langkah menyusun asesmen diagnostik kognitif awal pembelajaran. Jadi ada 7 ya semuanya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Yang pertama yaitu tentukan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu kita dapatkan setelah kita menyusun ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, kita akan melihat apa tujuan pembelajaran kita. Di contoh saya ini kelas 9, jadi sebenarnya kelas 9 sekarang belum ya menerapkan kurikulum merdeka, tetapi saya sudah mencoba untuk membuatnya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama di fase D itu yaitu murid mampu memahami cara bertukar ide, pendapat, dan pandangan. Nah, sekarang kita menuju ke langkah kedua yaitu tentukan materinya apa. Nah, di sini kita lihat karena ini materinya tentang bertukar ide, pendapat, dan pandangan. Nah, untuk membuat asesmen kognitifnya kita mencari dulu apa pengetahuan prasyarat untuk materi dari bertukar ide pendapat. Nah, di sini saya mengambil pengetahuan prasyarat untuk murid saya yaitu simple present tense. Makanya nanti saya akan membuat soal itu perbandingannya 2, 6, 2. Jadi karena saya kelas 9, maka 2 soal dari kelas 7, 6 soal simple present tense dari kelas 8, dan nanti 2 soal lagi kita cari yang tingkat kesulitannya dari kelas 9. Jadi di text report itu kan juga ada simple present tense. Nah, setelah kita mengetahui apa saja pengetahuan prasyarat yang harus kita tahu dari murid kita, apa saja yang sudah mereka ketahui untuk masuk ke materi ini, maka kita buatlah modul ajar dari materi kita. Nah, dari sini modul ajar nanti di bawah, paling bawah ada assessment. Nah, dari assessment yang kita buat atau penilaian untuk pembelajaran yang kita akan ajarkan, nanti kita akan membuat KKTP-nya dulu dari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi sudah bukan KKM lagi ya. Jadi KKTP itu dibuat setiap kita membuat modul ajar, ada KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu bedanya dengan kurikulum yang lalu ya. Jadi KKM sudah tidak ada lagi, digantikan dengan KKTP setiap kita membuat modul ajar. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan bagaimana teknik penilaian teknik instrumen yang akan kita berikan kepada murid pada asesmen diagnostik ini dan apa alatnya atau toolsnya. Nah, untuk langkah 4 dan 5 ini di sini saya menggunakan quizzes. Mengapa saya menggunakan quizzes? Karena ini bisa dilakukan secara online dan offline, dan alatnya ini juga bagus karena ada bank soal yang lengkap, semua mata pelajaran ada, dan bisa di print out soalnya apabila murid tidak mempunyai data untuk melakukan online. Dan apabila murid melakukan online, maka kita juga bisa langsung melihat nanti kategori-kategori murid. Apakah dia masuk sudah paham, cukup paham, ataukah belum paham. Itu bisa langsung dilihat kalau kita menggunakan quizzes. Langkah selanjutnya, apabila kita sudah melakukan tes ini kepada murid-murid kita, baik itu dengan cara online atau offline, nah kita akan menganalisis data dari hasil tes yang kita lakukan. Setelah itu kita melakukan tafsiran hasil data dari 3 kategori tadi. Kita akan melompokkan murid menjadi 3 kelompok untuk nantinya kita akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas ketika kita akan mengajarkan materi kita. Nah, begitu, sekian apa yang saya bisa bagikan hari ini. Jadi ketika kita ingin mengajar, jangan lupa untuk melakukan asesmen diagnostik kognitif awal pembelajaran agar nantinya kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan data analisa yang sudah kita lakukan pada saat melakukan asesmen diagnostik kognitif awal pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan juga share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.